waspada runtuh dan tenggelam di tahun 2026. Waspada Waspada runtuh dan tenggelam di tahun di tahun 2026. 2026. Gimana itu, Bro? Ya waspada gitu ya. Kita bisa runtuh, kita bisa tenggelam pada tahun 2026. Iya. Ya. Tenggelam apa? Bisa saja tenggelam nama baiknya. Ya Allah. Dan itu gampang bagi Allah. Tenggelam ekonominya itu juga gampang. Karena kecerobohan kita, gitu tuh. Ya. Tenggelam rumah tangganya, runtuh. Ya. Insya Allah. Nggih. Nah, bagaimana supaya tidak tenggelam? Itu satu, selamatkan tahun 2006 itu dengan kerja keras. Gini pemirsa ya, pemirsa yang sangat saya cintai, yang saya doakan selalu dirahmati Allah ya. Tahun 2026 ini saya bukan percaya bukan ya, tapi ya seneng saja lah mendengar tahun 2006 ada tahun kuda api. Iya. Injih. Kuda api ya, Bro. Kuda itu kan berarti semangat. Api itu kuda itu ya pekerja keras. Dan api itu membakar semangat. Api itu membakar semangat. Saya tidak percaya dengan ramalan itu. Tetapi saya justru tidak hanya tahun 2026, sepanjang hidup ya harus kuda api. Semangat. Itu loh mas saya. Nggih. Saya bukan percaya tahun 2026 itu kuda api, enggak. Tapi justru saya itu berbicara bahwa hidup itu isinya ya seperti kuda, seperti api itu. Coba silakan Anda buka surat Al-Adiyat. Ya. Surat Al-Adiyat ya, Bro ya. Surat berapa itu ya? Al-Adiyat itu. Surat nomor berapa itu, Mas? Yang Wal-Adiyati Dhabha itu loh. Coba. Apa itu, Mas? tentang kuda itu. Iya betul, tentang kuda toh. Jadi ayat tentang kuda. Ya. Ayat tentang kuda itu. Oke. Coba dibaca. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha. Yang ini ya, Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. Itu. Coba dibaca. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nah, kuda toh? Kuda ini. Loh. Ya Allah. Jadi saya pada peramal-peramal itu ini tahun 2026 ini tahun kuda api katanya. Ya saya. Nah, ini cocok bukan apa-apa. Ya bukan hanya tahun 2026. Sepanjang hidup itu harus kuda api. Oh, sepanjang tahun harus kuda api. Harus ya, bekerja seperti kuda itu, harus terbakar semangatnya seperti itu, membakar semangat orang di sekitarnya, tidak melemahkan, tidak gembosi, tapi meledakkan semangatnya itu. Itu itu. Makanya Allah bersumpah yang kuda. Saya nanti khutbah di Polowijo, Masjid Mudhar Arifin, Polowijo Gosari, Masjid Akbar Mudhar Arifin di Polowijo Gosari. Nanti topik saya adalah mensyukuri hidup dengan semangat kuda. Mensyukuri hidup dengan semangat kuda ya. Jadi teman-teman yang ada di wilayah
Wonowidyo. Gresik dan sebelah barat ya. Utara apa Utara barat? itu Utara berarti. ya. Utara. Ya. Masuk ke Utara. Utara. Nah, itu nanti silakan merapat ke sana. Jauh, Prof. Loh, ya, yang di daerah Pangka, di daerah Iya, ujung Pangka. Paciran, ya kan gitu toh. Delegan. Delegan. Iya. Ayo sana nanti. Saya akan khutbah dan saya sudah menyiapkan itu 3 halaman full. Full. Oh, sudah. Semalam saya sampai istri saya tanya, "Oh, kenapa Mas kok susah tidur?" Ini loh mikir topiknya itu ini tapi isinya apa ini. Jadi saya sudah memilih tadi subuh sudah memutuskan judulnya adalah mensyukuri hidup dengan semangat kuda. Ya Allah. Gitu. Lah kuda itu apa? Wal adiyati Dhabaha. dhabaha. Demi kuda yang apa? Terengah-engah. Terengah-engah, lari cepat toh. Iya. Duh. Terus Yang memercikan bunga api dengan entakan kakinya. coba. Jadi saking cepatnya, Iya. saking kerasnya hentakannya itu sampai kakinya yang menyentuh apa ini? Tanah. Batu-batuan itu bisa jadi api loh. Masya Allah. Jadi ini satu-satunya surat ya, mungkin ya kalau saya ini ya, ini salah satu surat di mana kita itu menggunakan otak kanan. Iya toh? Iya. Visualisasi itu kan otak kanan. otak kanan. Iya. Jadi kita gambarkan Udah. gitu tuh. Gitu. Wah Allah. Pakai otak kanan. Coba mengeluarkan api. Terus apa lagi? Yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Pagi. Orang masih tidur ini dia sudah bangkit ya. Masya Allah. Semangat. Orang sudah tidur, lagi tidur tuh. Dia sudah Siap-siap. Iya. sudah melakukan serangan pada waktu subuh. Coba. Yang lain masih tidur. Ya. Terus apa lagi? Sehingga fa'asar Nabi Naka sehingga menerbangkan debu. Jadi udara jadi gelap total. Karena apa? Karena debu, karena larinya kuda itu sampai membuat udara gelap. Masya Allah. Loh. Terus apa lagi? Iya. Fawasat Nabi Jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Coba itu kan taruhannya. Dia nggak takut resiko lah. Iya. Tapi sudah diperhitungkan secara profesional dan matang. Bismillah, jalan. Ya Allah. Loh. Ya toh? Iya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin nanti tahun 2026 itu nanti akan pasti ada kejutan-kejutan teknologi. Ya. Iya. Kejutan-kejutan teknologi di mana kalau kita tidak siap nanti apa yang kita anggap ini top jatuh. Iya. Hanya dalam beberapa jam. Iya. Ya toh? Iya, betul. Lah kejatuhan sebuah usaha yang mendadak tanpa diduga-duga begitu itu namanya disrupsi. Ya, disrupsi ya. Disrupsi. Gitu? Nah, itu ada dalam surat Al-Waqiah. Khafidatur rafiyah. Nah, jadi besok hari kiamat itu orang yang moncar di dunia seru tenggelam. Dan orang yang nyungsep di dunia moncar di akhirat. Ya Allah. Sama sekarang itu. Disrupsi juga. Jadi kalau kita tiba-tiba usaha ini enggak hati-hati ya tenggelam. Saya tidak pelaku bisnis ya. Tapi ya saya ikut merasakan. Merasakan apa macam-macam lah itu. Jadi kerja keras. Kalau kita tidak ingin tenggelam, kerja keras. Ya Allah. Dan diniati kerja keras bukan karena serakah, bukan. Bukan serakah ya, Prof ya. Enggak lah, kerja keras itu dalam rangka menyelamatkan ekonomi. Lah kalau ekonomi saya hancur gimana itu donasi-donasi saya untuk panti-panti, untuk beberapa anak-anak yang kita besarkan itu, lalu untuk masa depan anak-anak saya. Lalu bagaimana saya bisa mengumrohkan orang-orang yang pernah membantu saya itu gimana? Ya Allah. Apa ada ajaran agama yang mengajarkan malas lah kamu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, jadi kerja keras. Jadi kalau supaya tidak runtuh dan tenggelam tahun 2026, ya kerja keras. Tapi jangan yang kerja keras. Sekarang sudah tidak era the decade. Ini bukan, ini sekarang the decade of brain. Ini adalah era otak, bukan era otot. Kerja cerdas berarti ini. Ya iyalah. Ya Allah. Ya ini adalah the decade of brain.
Oh itu. Ya, kemarin baca itu Deket. Oh ini era otak. Nggih, nggih. Oh, era otak. Dulu otak, coba sekarang kalau dulu perang itu pakai senjata kemudian lari-lari nembak Iya, mendekat. meriam. Iya. Coba sekarang ini sudah drone loh. Tanpa awak ya, Prof. Tanpa awak Ya, ditembakkan dari sekian Jauh. ratus kilometer loh. Heeh. Iya. Dan itu pada titik itu yang dititik di remote melalui HP bisa. Masya Allah. Usaha. Hmm. Berapa banyak usaha-usaha yang bangkrut karena tidak cerdas. Iya, 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 iya. Ya Allah. Ya toh. Jadi kerja keras, kerja cerdas. Ketiga kerja tuntas. Kerja tuntas ya. Tuntas. Gimana itu, Prof? Iya. Gini loh ya. Kita itu dalam yang tidak tuntas itu bahasa Belandanya nyaknyu. Itu bahasa Belanda ya, Prof? Tak tahu saya. Nyaknyu nggih. Ini belum selesai. Heeh. Dia sudah Pindah. yang mencoba merintis ini, mengembangkan ini belum tuntas. Dia sudah mencoba usaha yang beda. Iya. Ya toh? Iya, iya. Lalu ini mencoba yang baru, ternyata begini, mencoba lagi yang beda. Ya Allah. Tidak tuntas. Makanya coba perhatikan Quran tuh faidha faraghta fansob. Fansab. Jika sudah tuntas, cepat. Pindah nggih. Wah, gitu, ibadah. Kalau sudah faraghta ibadah, sudah selesai ibadah, cepat. Loh gitu. Tuntas. Harus tuntas ya, Prof. ya? Harus tuntas. Nah, gitu. Harus tuntas. Ya. Nah, tuntas itu termasuk ya fokus, supaya fokus saya itu. Nah, itu kan soal fisik Nggih. ya, semua itu toh. Yang berikutnya supaya tidak tenggelam, hiduplah dengan ikhlas. Hiduplah dengan ikhlas. Hiduplah dengan ikhlas. Sedikit-sedikit Allah. Gimana ini bisa jalan enggak? Saya yakin bisa. Nanti sholat istikharah, saya sholat duha, saya minta kepada Allah, saya baca sholawat, saya baca Quran, ikhlas. Masya Allah. Kan gitu toh? Nggih, nggih. Ikhlas. Semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Karena kok semangat? Ya karena Allah. Itu loh, ikhlas. Kok begitu? Iya, jadi ikhlas itu artinya murni. Murni itu karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Luar biasa. Ya Allah. Nah, sebenarnya itu dalam semua ini kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, hidup ikhlas tadi itu secara imbang antara seimbang antara ikhtiar dan doa. Oh. Isinya itu ya. Ya, Prof? iya toh, itu harus seimbang, harus dikerjakan dengan balance. Tawazun, ya. Imbang. Seimbang antara ikhtiarnya gimana, doanya bagaimana. Kalau doa terus nggak bisa, ya. Nggak bisa. Nggih, nggih. Nabi itu nggak pernah itu untuk perang itu hanya doa itu nggak bisa. Nggih, nggih. Fisik loh. Iya, betul nggih. Tapi di saat itu dia perang, dia menghubungkan jiwanya kepada Allah. Itu. Masya Allah. Jangan doa ruku sebelum Anda ruku. Ah, bener enggak? Iya, betul. Ya, toh? Nggih. Rokok dulu ya, Prof. Iyalah. Ikhtiar dulu ya. Jangan doa sujud sebelum sujud dulu. Baru doa. Iya. Lalu keseimbangan antara otak dan hati. Kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional itu harus seimbang. Paham toh? Nggih, nggih, nggih. Anda menguasai teori-teori sekian banyak, tapi Anda tidak menghargai orang. Cerdas ini seluruh buku-buku saya sudah baca. Ini sudah baca. Itu teori apa? Sudah saya kuasai. Ini, tapi gayamu itu, ya, ngomong itu melukai hati orang. Ya Allah. Paham toh? Nggih, nggih. Meremehkan orang. Ya siapa yang mau? Nggih, nggih. Karena ndak imbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya. Jadi kalau kecerdasan emosional itu artinya bagaimana dia bisa meletakkan dirinya itu pada posisi di mana orang itu cocok dengan kita. Ya. Atau kita menyesuaikan supaya orang itu cocok, kita harus berbuat apa.
Jangan menuntut orang lain itu baik kepada kita. Enggak, jangan. Enggak boleh itu. Nggih, nggih. Tuntutlah dirimu yang berubah menyesuaikan. Dengan orang Oh yang iya. ya Allah. Nggih, nggih, nggih. Ya. Masya Allah. Jadi jangan salahkan, jangan ngomong-ngomongnya itu. Maksud saya itu gini loh Pak, suami saya itu begini, mbok ya begini, mbok ya begini, mbok ya begini. Nggih. Yang sana suaminya gitu. Maksud saya Pak, istri saya itu ya begini Pak, ya ini, ya ini, ya ini. Maksud saya Pak, pelanggan itu begini loh Pak, gini, 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 gini. Loh kok kebalik? Ya Allah. Nggih, nggih. Maka kepada pemirsa semuanya saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Apa katanya? Kenapa nih Bro? Ketika aku merasa pintar, aku ingin merubah orang. Ketika aku merasa pintar, aku ingin merubah orang, aku ingin merubah dunia. Tapi ketika aku merasa bijak, saya harus merubah, aku akan merubah diriku sendiri. Ya Allah. Ya, waspada, runtuh dan tenggelam di tahun 2026 dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi.